Bab ke-9. Lingshu, kamu tidak menghabiskan hari ulang tahunmu di rumah bersama orang tuamu tahun ini? Sui bertanya dengan santai dalam perjalanan ke rumah pertemuan abadi. Aku sudah 16 tahun. Ini hari ulang tahunku, jadi terserah padaku untuk memutuskan bagaimana aku menghabiskannya. Gadis di sampingnya mengedipkan matanya yang indah, lalu tersenyum. Tapi nanti malam, aku akan merayakannya dengan ibu dan ayah. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Lagi pula, nenekku akan berusia 80 tahun lusa. Itu adalah hari ulang tahun yang besar. Orang tuaku sibuk mempersiapkan bersama anggota keluarga lainnya. Mereka tidak punya waktu untuk mengkhawatirkanku. Mata Suya sedikit menyipit, dan dia mengangguk. Nenek Wen Lingshu adalah ibu pemimpin keluarga Wen, Liang Wunbi. Dia menempati posisi tertinggi dalam keluarga. Bahkan kepala keluarga Wen Changjing tidak berani menentang keinginannya. Dia akan berusia 80 tahun. Keluarga Wen secara alami tidak berani lalai. Cepat, kakak ipar. Ini hampir tengah hari. Jelas Wen Lingshu hampir tidak bisa menunggu. Baik. Suye tersenyum saat dia menyusulnya. Di penghujung hari, adik iparnya baru berusia 16 tahun. Usia seperti puisi atau lukisan, penuh dengan vitalitas muda. Rumah pertemuan abadi. Skala terbesar, restoran tingkat tertinggi di kota Guangling, dianggap sebagai restoran terbaik di kota. Mereka yang makan di sini adalah orang kaya atau bangsawan. Lalu Chon Umum mengatakan bahwa satu gelas anggur di rumah pertemuan abadi sebanding dengan 10 tahun pendapatan keluarga miskin. Ini tidak berlebihan. Ketika Suyi dan Wen Lingshu tiba, para pelayan dengan hangat membimbing mereka ke kamar pribadi di lantai 3. Dekorasinya kuno dan udaranya berbau dupa. 7 atau 8 orang sudah duduk di dalam. Selain satu pria muda, mereka semua adalah gadis berusia sekitar 15 tahun. Ketika Wen Lingshu tiba, dia segera menerima sambutan hangat. Lingshu, kamu terlihat menakjubkan hari ini. Ini adalah hadiah yang aku siapkan untukmu. Aku harap kamu akan lulus ujian untuk berkultivasi di Blue River Sword Manor segera. Hihi, jika teman sekelas kita tahu hari ini adalah ulang tahun kecantikan nomor 1 Pinny Cloud Sword Manor, aku khawatir mereka akan mengantri hanya untuk mengantarkan hadiah. Gadis-gadis itu memberinya hadiah yang telah mereka siapkan, mengobrol sambil melakukannya. Sikap mereka baik dan bersemangat. Tatapan Suya menyapu para tamu. Sekali pandang, dan dia bisa melihat banyak hal. Kesembilan teman kelas Wen Lingshu ini semuanya berpakaian bagus, semuanya dipilih dengan cermat. Jelas bahwa mereka semua memiliki latar belakang yang luar biasa dan mereka berasal dari keluarga terkemuka. Beberapa hidup dan murah hati, beberapa lembut dan pendiam, sementara yang lain gagah berani dan mulia. Dari segi penampilan dan pembawaan, semuanya luar biasa. Namun, mungkin karena Wen Lingshu terlalu berpakaian bagus dan terlalu cantik, ketika teman-teman sekelasnya membandingkan diri mereka dengannya, mereka semua merasakan kecemburuan yang hampir tidak terlihat. Mereka menyembunyikan kecemburuan mereka dengan baik, tetapi mereka tidak bisa lepas dari tatapan tajam Sui. Dia tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Persahabatan perempuan mungkin tampak erat, tetapi sebenarnya, semuanya memiliki agenda tersembunyi. Untungnya, semuanya tidak berbahaya. Niteng, apa yang kamu lakukan di sini? Wen Lingshu tiba-tiba memperhatikan satu-satunya anak laki-laki di antara tamunya. Alisnya berkerut, dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Suasana yang semarak tiba-tiba menjadi agak tertahan. Pemuda yang dimaksud mengenakan jubah yang dihiasi dengan batu giok. Matanya cerah, alisnya gagah, dan sikapnya mulia. Pemuda itu tersenyum, lalu melangkah maju untuk menyambutnya. Lingshu, ini hari ulang tahunmu. Ini sedikit sesuatu yang aku siapkan untukmu. Mohon diterima. Dia memegang sebuah kotak bertatahkan emas dan batu giok di kedua tangannya. Dia dengan hati-hati membukanya, memperlihatkan jepit rambut giok ungu pucat untuk dilihat semua orang. Seseorang dengan ahli mengukirnya menjadi luan yang akan terbang. Itu sangat detail, tampak hidup. Sepintas jelas bahwa ini adalah karya seorang seniman ahli. Jepit rambut luan ungu mengkibaskan sayapnya ini adalah karya paling membanggakan dari Master Artisan Mo, dan dia adalah salah satu pengrajin terbaik di prefektur. Mereka mengatakan itu terbuat dari Cold Purple Spirit Jade alami. Bahannya saja bernilai 300 emas. Tapi setelah melewati tangan suci Master Artisan Mo, itu mungkin bernilai ribuan. Salah satu gadis, yang riasannya sangat indah, menyala. Dia langsung mengenali asal-usul jepit rambut itu sekali lihat. Ini, bukankah itu terlalu berharga? Gadis-gadis ini semua memiliki latar belakang yang terkenal, tetapi mereka tidak bisa menahan mulut mereka. Hadiah mewah Niteng membuat mereka terkejut. Niteng cukup puas dengan hasil ini. Senyum tipis menyebar di wajahnya, dan dia bertanya dengan lembut. Lingshu, apakah kamu menyukainya? Aku menyiapkannya khusus untukmu. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi gadis-gadis lain berubah.
Mereka tidak bisa tidak iri pada Wen Lingshu. Niteng. Dia adalah putra komandan pengawal tua penguasa kota. Bakatnya luar biasa, pembawaannya tampan dan mulia. Dia baru berusia 16 tahun, tapi dia sudah menjadi pria terbaik di Phoenix Cloud Sword Manor. Siapa yang tahu berapa banyak gadis yang mengaguminya? Seorang pemuda tampan dan berbakat seperti dia baru saja menghabiskan 1000 emas untuk membeli jepit rambut giok sebagai ekspresi kekagumannya. Ini adalah kehormatan besar bagi gadis manapun. Siapa yang tidak berharap hal seperti ini terjadi pada mereka? Namun alis Wen Lingshu hanya berkerut lebih dalam, dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Hadiah ini terlalu berharga untuk kuterima. Kau harus menyimpannya kembali. Senyum Niteng membeku, digantikan oleh sedikit ketidakpuasan. Namun, sebelum dia bisa menjawab, Wen Lingshu meminta semua orang untuk duduk. Dia bahkan secara khusus meminta agar Sui duduk di sampingnya. Dari awal hingga akhir, dia meninggalkan Niteng sepenuhnya mengacuhkannya. Namun, ketika mereka melihat kesulitan Niteng, beberapa gadis tidak bisa menahan diri. Mereka berbicara, satu demi satu, dan dengan hangat mengundangnya untuk duduk. Niteng dengan cepat mengendalikan emosinya dan duduk sambil tersenyum. Seolah-olah dia sudah benar-benar melupakan kecanggungannya sebelumnya. Namun, setiap kali tatapannya tertuju pada Sui, dia merasakan ketidaknyamanan yang tak dapat dijelaskan. Sejujurnya, itu bukan hanya Niteng. Semua gadis juga bingung. Mengapa Wen Lingshu mengundang Sui dari semua orang? Untuk menghormatinya, mereka diam-diam setuju untuk tidak mengatakan apa-apa. Tetap saja, tidak ada dari mereka yang berinisiatif untuk menyambut Sui, apalagi untuk berbasa-basi. Jika bukan karena Wen Lingshu, mereka tidak akan pernah setuju untuk duduk di meja yang sama dengannya. Siapa yang ingin berkenalan dengan menantu yang selama hidup yang ditertawakan semua orang? Jadi, meskipun Sui duduk di sana, seolah-olah dia tidak terlihat. Mereka mengabaikannya sepenuhnya. Kakak ipar, mereka mungkin mengabaikanmu, tapi aku tidak. Apapun yang kamu lakukan, jangan marah. Sementara yang lain tidak memperhatikan, Wen Lingshu berbisik di telinga Sui. Napasnya seperti sentuhan anggrek, dan matanya cerah dan berkilau. Wajah kecilnya penuh dengan kekhawatiran saat dia mencoba menghiburnya. Sui tidak tahu harus berkata apa. Dia memiliki kekuatan mental dua kehidupan. Kenapa dia peduli dengan hal seperti ini? Tak lama, sekelompok pelayan cantik masuk ke ruangan membawa sederet hidangan mewah. Semuanya jarang terlihat makanan lezat. Wen Lingshu memiringkan kepalanya dengan bingung. Aku tidak memesan makanan sebanyak itu. Niteng tampak bersemangat, dan dia berkata dengan sepenuh hati. Lingshu, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Bagaimana kami bisa membiarkanmu menghabiskan uang untuk kami? Hari kita di rumah pertemuan abadi sepenuhnya ada padaku. Tatapannya menyapu gadis-gadis lain, dan dia memasang udara yang tinggi. Semuanya, silakan makan dan minum sepuasnya. Menikmati diri sendiri adalah cara terbaik untuk memberi selamat kepada Lingshu. Gadis-gadis itu tertawa senang. Meskipun latar belakang mereka luar biasa, mereka tidak bisa hanya makan di lubang uang seperti Immortal Gathering House mau tak mau. Wen Lingshu, bagaimanapun, tidak terkesan. Dia berkata dengan dingin. Berapa harganya? Aku akan mengembalikan uangmu nanti. Niteng tertawa. Lingshu, jangan terlalu jauh. Ini hanya satu kali makan. Jika kamu benar-benar membayarku kembali, ketika aku kembali ke Phoenix Cloud Sword Manor berikutnya, orang lain akan mengutukku sampai mati. Beberapa gadis tertawa dan menimpali persetujuan mereka, mendesak Wen Lingshu untuk tidak khawatir tentang hal itu. Wen Lingshu ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, dia berbisik di telinga Sui. Orang ini selalu seperti ini. Di Phoenix Cloud Sword Manor, dia tidak menyukai apapun selain pamer. Tidak ada yang lebih menjengkelkan daripada orang-orang yang sia-sia seperti dia. Juga, aku bahkan tidak pernah mengundangnya ke rumah pertemuan abadi. Dia muncul atas kemauannya sendiri. Kulitnya pasti tebal. Sui tertawa. Kesombongan adalah penderitaan umum di kalangan anak muda, dan itu bukan sifat buruk yang mengerikan. Tiba-tiba, Niteng melirik. Dia belum mendengar apa yang dikatakan Wen Lingshu kepada Sui. Dia marah, bagaimanapun, melihat bibir merah mudanya dalam tindakan intim berbisik ke telinga Sui. Senyumnya membeku, dan dia tidak bisa lagi menekan api kecemburuannya. Dia bahkan merasakan dorongan untuk bangun, memukul Sui, dan melempar dia keluar. Niteng menahan rasa cemburunya dan berpura-pura santai, rasa ingin tahu yang santai. Sui, kamu adalah saudara ipar Lingshu, dan ini adalah pesta ulang tahunnya. Aku ingin tahu hadiah apa yang kamu berikan untuknya? Senyum tipis yang hampir tidak terlihat menarik di bibir Sui. Orang seperti apa dia? Dia bisa tahu sekilas bahwa anak ini membencinya dan berusaha menimbulkan masalah. Seperti yang diharapkan,
yang lain semua menoleh, semuanya dengan ekspresi berbeda. Mereka kira-kira bisa menebak bahwa Niteng tertarik membandingkan hadiah. Atau mungkin, dia hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukan Sui. Sekarang setelah mereka memikirkannya, apa hak menantu yang masih hidup untuk duduk di meja yang sama dengan mereka? Dia mempermalukan dirinya sendiri dan dia bahkan tidak menyadarinya. Niteng ini benar-benar menjijikan. Wen Lingshu mulai marah. Dia sudah lama menyadari bahwa Sui telah melupakan hari ulang tahunnya. Bagaimana mungkin dia menyiapkan hadiah? Namun Niteng hanya harus membawanya. Aku hampir lupa tentang ulang tahun Lingshu, itulah sebabnya aku tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah. Namun, aku akan menebusnya hari ini, setelah kami kembali ke rumah. Saat Sui berbicara, dia memandang Wen Lingshu. Itu karena kata-katanya ditujukan padanya. Dia tidak peduli sedikit pun apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Wen Lingshu sempat linglung. Dia mengerutkan bibir merah mudanya, tetapi dalam hati, tidak ada kata-kata untuk menggambarkan kegembiraannya. Kakak ipar, dia. Lagi pula dia peduli dengan hari ulang tahunku. Itu benar. Dia baru saja sibuk akhir-akhir ini, jadi dia secara tidak sengaja mengabaikannya, itu saja. Saat dia memikirkan ini, matanya menyala, dan senyum perlahan menyebar di wajahnya. Jadi, kamu tidak membawa hadiah? Niteng akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskan kecemburuannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengolok-olok. Lingshu sangat baik kepada saudara ipar sepertimu tanpa alasan. Lihat kamu! Aku tidak menyangka kamu akan melupakan hari ulang tahunnya. Gadis-gadis yang hadir tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala. Kau tidak bisa mengandalkan tembok yang dibangun di atas lumpur. Sui ini benar-benar tidak kompeten. Tapi sekarang aku memikirkannya, dia adalah menantu keluarga Wen, seorang pria yang hidup dengan mempermainkan seorang wanita. Hadiah macam apa yang bisa diberikan pria seperti itu? Apapun itu pasti pucat dibandingkan dengan jepit rambut giok unguluan kakak senior Niteng. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Wen Lingshu sangat peduli dengan saudara ipar seperti dia. Banyak gadis merasa sulit untuk mengerti, dan di dalam hati mereka merasa jijik baru terhadap Sui. Niteng melihat semua ini, dan dia akhirnya santai. Tapi saat dia mempertimbangkan apakah akan menyerang atau tidak saat setrika masih panas dan memberi Sui beberapa tendangan bagus lagi. Bang! Seseorang mendorong pintu ruang makan pribadi yang tertutup rapat. Bab ke-10. Suara pintu yang diayun terbuka terdengar keras dan keras. Semua orang di ruang makan pribadi mengerutkan alis mereka. Ini adalah rumah pertemuan abadi, restoran nomor 1 di kota Guangling. Siapa yang bisa begitu berani memaksa masuk tanpa mengucapkan salam? Cukup sombong. Semua orang secara naluriah melirik ke arah pintu. Ketika mereka melihat pendatang baru, ekspresi semua orang berubah. Wen Lingshu dan Niteng tidak terkecuali. Apa yang dia lakukan di sini? Aku mendengar Lingshu merayakan ulang tahunnya di sini, jadi aku memutuskan untuk membatalkan pesta. Hahaha, aku tidak mengejutkanmu, kan? Pendatang baru itu adalah seorang pemuda berjubah gemerlap. Rambut panjangnya menutupi punggungnya, dan dia tampan. Tapi dia berbau alkohol dan dengan raut kurang ajar di wajahnya. Huang Qianjun. Dia adalah murid langsung dari keluarga Huang, salah satu dari 3 klan besar kota Guangling. Ayahnya adalah kepala keluarga Huang saat ini, Huang Yunchong. Temperamennya arogan dan tidak terkendali, dan dia selalu ingin berkelahi. Meskipun dia baru berusia 17 tahun, dia sudah memiliki daftar panjang perbuatan jahat atas namanya. Siapa yang tahu berapa banyak murka surga dan kebencian orang-orang yang dia timbulkan? Namun, berkat perlindungan ayahnya, dia masih hidup dan sehat hingga saat ini. Pendukungnya yang kuat hanya memperburuk kesombongannya yang mendominasi. Ketika mereka menyadari pendatang baru ini adalah Huang Qianjun, kemarahan awal gadis-gadis itu menghilang, digantikan dengan keraguan yang diam. Sedikit kepanikan melintas di wajah cantik mereka. Mereka sudah lama mendengar reputasi buruk pria bercelana sutra ini. Bahkan Wen Lingshu dan Niteng mengerutkan alis mereka, tatapan mereka serius. Murid dari klan besar seperti mereka melihat Huang Qianjun sebagai penjahat sadis dan kejam. Tak satu pun dari mereka yang mau berteman dengannya. Satu-satunya ketakutan mereka adalah tidak cukup cepat untuk menghindarinya. Suasana di ruang makan pribadi itu seketika menjadi sesak. Hanya Sui yang tetap tenang. Dia tidak mengenali Huang Qianjun, tetapi dia tahu dari cara tubuh Wen Lingshu menjadi tegang bahwa dia dalam hati bingung. Siapapun tamu yang kurang ajar dan tidak diundang ini, dia jelas membuatnya takut. Wen Lingshu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan dingin. Bagaimana ulang tahunku ada hubungannya denganmu? Kau sebaiknya segera pergi. Wajah cantiknya tampak tertutup salju, dan dia tidak berusaha menyembunyikan penolakan dan ketidaksukaannya. Namun, Huang Qianjun tampaknya tidak keberatan sedikit pun. Dia dengan berani menatapnya dari atas ke bawah, lalu tertawa.
Kamu benar-benar adik perempuan Wen Ling Zhao. Kau adalah kecantikan kelas atas. Hanya orang sepertimu yang pantas untukku. Kamu! Wajah Wen Lingshu menjadi merah, dan matanya berkobar karena marah. Lihat, semuanya! Wanita cantik itu pasti tetap akan cantik. Dia cantik bahkan ketika dia marah. Jika aku menikahinya dan membawanya pulang, orang tuaku pasti akan senang, kan? Huang Qianjun tertawa nakal. Sekelompok penjaga membuntutinya, dan mereka tersenyum ambigu. Gadis-gadis yang hadir tampak ketakutan, dan mereka tanpa sadar menatap Niteng, menaruh harapan mereka pada putra komandan penjaga ini. Niteng menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa, pada saat seperti ini, dia harus mengambil sikap. Kalau tidak, dia akan terlalu malu untuk mengangkat kepalanya lagi. Dia menguatkan dirinya dan berpura-pura tenang. Tuan Muda Huang, ini adalah rumah pertemuan abadi. Harap menghormati yang lain. Mengganggu perdamaian tidak ada gunanya bagi siapapun. Senyum Huang Qianjun langsung menjadi gelap, dan matanya berkilauan dengan kekejaman yang meledak-ledak. Kamu juga apa? Siapa kamu untuk menceramahiku? Ekspresi Niteng langsung berubah tak sedap dipandang. Wajahnya memucat, lalu putih. Ketika dia melihat ini, Sui menyadari bahwa bahkan Niteng takut pada pemuda pemarah dan pemarah ini. Tuan Muda, itu putra komandan pengawal tua, Nei Beiyu. Ayah yang terhormat Tuan Muda dan Nei Beiyu adalah kenalan. Salah satu penjaga memperingatkannya, lalu menyeringai. Tapi bagaimana kami menangani ini sepenuhnya terserah Tuan Muda? Oh! Huang Qianjun tersenyum, matanya menyipit. Niteng, ya? Aku hanya akan memberimu satu kesempatan, keluar dari pandanganku detik ini juga. Atau yang lain, aku akan sangat senang untuk mengalahkanmu dan melemparkanmu ke jalanan seperti anjing mati. Dia hanyalah senyuman, namun kata-katanya sangat mengesankan dan kejam. Ketika itu terjadi, aku khawatir kamu akan menjadi bahan tertawaan di seluruh kota Guangling. Reputasimu akan hancur, dan kamu akan terlalu malu untuk mengangkat kepalamu lagi. Niteng membeku, dan tinjunya tanpa disadari mengepal begitu erat, persendiannya memutih. Pembuluh darah di punggung tangannya menonjol, dan dia merasakan rasa malu dan amarah yang tak terlukiskan. Melihat ini, darah mengalir dari wajah gadis-gadis itu, dan mereka merasa lebih bingung dan tidak berdaya. Tak satu pun dari mereka yang berada di ruang makan pribadi memiliki latar belakang setinggi Niteng. Sekarang, sepertinya dia tidak cukup untuk menyelesaikan ini. Apa yang bisa mereka lakukan selain panik? Saat itulah Wen Lingshu berkata dengan dingin. Huang Qianjun, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Huang Qianjun tertawa terbahak-bahak dan menggosokkan kedua tangannya. Tatapannya yang membara menatap Wen Lingshu saat dia berkata. Pertanyaan yang bagus. Mari kita katakan seperti ini. Sebentar lagi, aku akan meminta orang tuaku mengunjungi keluarga Wen untuk mengusulkan aliansi pernikahan. Setelah itu, ya, anggap saja kita akan menjadi keluarga, kau dan aku. Semua pengawalnya menimpali, satu demi satu. Kamu memiliki mata yang bagus, Tuan Muda. Semuanya, perhatikan baik-baik. Gadis itu akan menjadi istri Tuan Muda kita. Kalau begitu sebaiknya kita memberi selamat kepada Tuan Muda terlebih dahulu, haha. Wen Lingshu merasa malu sekaligus marah. Mata almondnya melebar, dan dia menggertakkan giginya. Lucu! Aku akan mati sebelum menikahi penjahat sepertimu. Sui diam-diam bangkit, sedikit rasa es yang baru ditemukan di tengah ketenangannya yang biasa. Dia berdiri di sana diam-diam, tatapannya acuh tak acuh. Kembali di 9 provinsi alam liar, mereka yang akrab dengan Su Xuanjun tahu bahwa semakin tenang dia melihat ke permukaan, semakin besar niat membunuhnya. Kamu tidak boleh terlalu ekstrim. Seberapa mempesona kakakmu, Wen Ling Zhao? Namun pada akhirnya, dia masih harus menikahi orang yang tidak berguna seperti dia, bukan? Saat dia berbicara, Huang Qianjun menunjuk ke Sui, tatapannya penuh dengan penghinaan. Aku mungkin mendominasi, tetapi bahkan aku tahu bahwa aliansi pernikahan tidak bisa diputuskan oleh junior seperti kita. Dia berhenti, lalu tertawa, nadanya bahkan lebih arogan. Wen Lingshu, aku menyarankanmu untuk mempersiapkan diri secara mental. Keluarga Wang akan meyakinkan keluarga Wen untuk menyetujui pernikahan kita dalam waktu 1 bulan. Wen Lingshu langsung memutih, dan tubuh mungilnya bergetar. Kata-katanya memukulnya tepat di tempat yang menyakitkan. Seberapa kuat kakak perempuannya berjuang melawan pernikahannya di masa lalu? Bahkan orang tuanya menentangnya dengan sekuat tenaga. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa melawan keinginan ibu pemimpin keluarga. Wen Lingzhao dan Sui sekarang bergabung dalam pernikahan, suka atau tidak suka. Menghadapi fakta itu, Wen Lingshu tidak bisa tidak khawatir. Bagaimana jika Huang Qianjun benar-benar melamar?
Akankah keluarga Wen memperlakukannya dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan saudara perempuannya? Ketika pikiran ini muncul di benaknya, Wen Lingshu menggigit bibirnya. Dia dalam hati panik, dan matanya menjadi kosong. Apakah aku? Apa aku benar-benar harus menikah dengan bajingan keparat seperti dia? Tidak. Jika itu terjadi, lebih baik aku bunuh diri saja. Jangan khawatir. Hal seperti itu tidak akan terjadi padamu. Sebuah tangan hangat menempel di bahunya, dan ketika dia mendongak, dia melihat senyum lembut dan tenang di wajah tampan Sui. Saudara ipar. Wen Lingshu dalam hati panik, dan kata-katanya seperti perlindungan dari badai. Dia merasakan kehangatan yang tak terlukiskan jauh dari lubuk hatinya, dan ketika dia berbicara, kata-katanya tersedak oleh emosi. Pertemuan ini tidak lagi menyenangkan. Bisik Sui. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Amen? Wen Lingshu secara naluriah mengangguk, tetapi kemudian, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Kakak ipar, mereka. Jangan khawatir. Kata Sui lembut. Dia menepuk pundaknya lagi. Serahkan ini padaku. Tatapannya menyapu Niteng dan para gadis. Apakah kamu ingin pergi juga? Tamu-tamu lain praktis tercengang karena akalnya. Apakah Sui sudah gila? Tidak bisakah dia mengatakan bahwa pria bercelana sutra dan pengawalnya menghalangi pintu? Tak satu pun dari mereka akan pernah menduga bahwa seorang pria yang telah kehilangan seluruh kultivasinya, menantu yang tinggal bersama, sasaran lelucon kota Guangling, akan berani mengatakan sesuatu seperti itu. Hah? Apakah kau baru saja mengatakan kamu akan membawa mereka keluar dari sini? Huang Qianjun membersihkan telinganya dengan seringai berlebihan. Sui, kamu tidak lain hanyalah orang cacat, tetapi kata-katamu bahkan lebih arogan daripada kata-kataku. Katakan padaku, siapa yang memberimu keberanian? Para pengawalnya diliputi tawa, seolah-olah mereka telah mendengar hal terlucu di dunia. Sui, jangan menambah masalah kita, bisa kan? Niteng cukup kesal dengan dia, dan ekspresinya pucat. Dia berbicara dengan sengaja, kata-katanya menunjuk. Serahkan ini padaku. Kamu hanya duduk tenang dan tidak menimbulkan masalah. Jika kamu membuat ini lebih buruk, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi padamu. Kata-katanya nyaring dan kuat, dan gadis-gadis itu tergerak meskipun mereka sendiri. Di mata mereka, Niteng tampak seperti pria yang jujur. Sebagai perbandingan, tampilan Sui sebelumnya hanya terlalu menjengkelkan. Membuang-buang pikiran bahwa kata-kata saja sudah cukup untuk mengeluarkan mereka dari sini. Apa lelucon? Kamu masih muda, jadi kamu harus berdarah panas. Kalau tidak, kamu tidak akan layak untuk otak kepala mudamu itu di pundakmu. Sui memandang Niteng dan mengangguk. Aku menyetujui perilakumu saat ini. Niteng tercengang. Apa? Cara dia berbicara kepadaku, ini seperti dia. Tapi sebelum dia sadar, Huang Qianjun terlihat kehabisan kesabaran. Dia melambai kepada bawahannya. Cepat! Tangkap bajingan tak berguna itu, telanjangi dia, dan gantung dia di gerbang kota. Aku ingin seluruh kota menjadi saksi atas rasa malunya. Lihat saja, Tuan Muda! Salah satu penjaga tepat menuju Sui. Nak, aku akan bermain denganmu. Penjaga khusus ini tinggi, berotot, dan berwajah penuh. Hanya berdiri di sana, dia mengeluarkan udara yang menindas. Wajah gadis-gadis itu menjadi putih, terkejut dengan penampilannya yang ganas. Yang Shang. Dia adalah bawahan Huang Qianjun yang terkuat. Dia berada di tahap profiling muscle dari alam sirkulasi darah. Kulit dan dagingnya seperti besi, dan dia sekuat banteng yang mengamuk. Selanjutnya, dia mahir dalam Dread Tablet Smashing Hand. Teknik ini bisa dengan mudah mematahkan dan menghancurkan tulang. Jika itu tidak membunuhmu, itu masih akan melumpuhkanmu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya dengan sekuat tenaga dan niat penuh untuk menghancurkan targetnya. Serangannya menimbulkan angin kencang, dan jika mendarat, pasti akan mengakibatkan luka parah. Kakak ipar! Cepat dan menghindarlah! Wen Lingshu berteriak ketakutan. Wajah cantiknya kehilangan warna. Pada jarak ini, tidak mungkin dia bisa sampai di sana tepat waktu untuk menghentikan tinju Yang Shang. Jangan panik. Kepala daging yang melatih tubuhnya tetapi bukan kinya sama mengancamnya dengan bantal bersulam. Saat suara acuh tak acuh Sui terdengar, tubuhnya yang kurus mengambil tindakan. Dia maju selangkah, seperti elang yang mengincar kelinci. Tangannya membentuk cakar, dan dia dengan ahli menangkap pergelangan tangan Yang Shang. Kekuatan mengalir melalui lengannya. Satu getaran di pergelangan tangan, dan tubuh raksasa Yang Shang terhuyung-huyung. Darah dan energinya terlempar ke dalam kekacauan, seperti spray yang diremas-remas dan terbalik.
Hanya satu goyangan yang menghentikan momentumnya yang kuat seolah-olah itu adalah tiang bambu yang patah menjadi dua. Dia gemetar seolah-olah di ambang kehancuran. Ini adalah penerapan kekuatan yang hampir ilahi. Ketika dipraktikkan hingga batas kedalaman, satu serangan yang berhasil sudah cukup untuk mengguncang darah, daging, tulang, dan organ lawan menjadi bubuk. Meskipun Yang Shang tidak akan mati di tempat, getarannya telah memberikan kerusakan besar pada jeroannya. Segera setelah itu, Sui melemparkan tendangan. Bang! Saat para penonton menyaksikan dengan tak percaya, Yang Shang terbang di udara dan menabrak dinding ruang makan pribadi. Dia berkedut keras, gemetar dari kepala sampai kaki saat darah bocor dari ketujuh lubang di wajahnya. Semua orang yang hadir terkejut. Bab ke-11. Ini! Pikiran Niteng menjadi kosong, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Mata Wen Lingshu dan teman sekelas perempuannya melebar karena terkejut. Setahun yang lalu, sekte luar kepala pedang Blue River Sword Manor, Sui, mengalami kecelakaan yang mengubahnya menjadi sia-sia tanpa kultivasi. Semua orang di kota Guangling tahu itu. Namun mereka baru saja menyaksikan Sui menangani Yang Shang dalam satu serangan hingga terluka parah. Yang Shang, apakah kamu baik-baik saja? Ekspresi Wang Qianjun juga berubah. Yang Shang adalah petarung paling cakap di antara bawahannya, karakter ganas di tahap pemurnian otot dari alam sirkulasi darah, tetapi Sui telah membuatnya terluka parah dalam satu pukulan. Huang Quanjin tidak berani mempercayai matanya. Tuan muda, aku, Arg. Yang Shang berbaring meringkuk di sudut. Dia mencoba berjuang untuk berdiri, hanya untuk meretas seteguk darah. Kepalanya terkulai ke samping, dan dia pingsan. Ekspresi Wang Qianjun langsung dipenuhi dengan kebencian yang luar biasa dan kejam. Kemarahannya memuncak, dan dengan sapuan lengannya yang tiba-tiba, dia meraung. Untuk apa kalian berdiri di sana? Cepat dan bunuh dia! Pengawalnya saling memandang, lalu melangkah maju dan menyerang. Masing-masing dari mereka adalah seorang kultivator, dan mereka adalah karakter jahat yang bertarung dan membantai secara teratur. Mereka bukan hanya penjahat pemula. Ketika mereka semua menyerang sekaligus, mereka seperti segerombolan buaya lapar. Momentum ganas mereka sendiri membuat Wen Lingshu, Niteng, dan gadis-gadis yang menonton dengan napas tertahan. Tangan dan kaki mereka menjadi dingin, dan pikiran mereka menjadi kosong. Meskipun mereka mulai berkultivasi martial Tao pada usia muda, mereka tidak perlu khawatir tentang makanan, pakaian, atau tempat tinggal, dan mereka tidak pernah mengalami pertumpahan darah atau pertempuran hidup dan mati. Kapan mereka pernah melihat yang seperti ini? Hati dan pikiran mereka bergetar, secara efektif membuat mereka berada di tempatnya. Ini tidak luput dari perhatian Sui. Nanti, aku harus mencari kesempatan untuk melatih Lingshu. Berkultivasi martial Tao bukan hanya masalah duduk dan bermeditasi. Menempa pikiran, keberanian, dan sikap juga perlu. Terlepas dari kesulitannya, dia setenang biasanya, tidak cemas atau bingung. Hanya ketika musuhnya mendekat, Sui maju selangkah. Telapak tangannya terayun keluar. Wap! Itu tampak seperti tamparan biasa, tetapi penjaga di depan kawanan itu merasa seolah-olah dia bertabrakan dengan gunung. Pukulan itu membuatnya terbang, menghancurkan kursi kayu jat yang elegan. Dia tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Sebelum mereka tahu apa yang terjadi, Sui maju. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia mengirim seorang penjaga terbang. Satu menabrak dinding, dan mematahkan tulangnya. Satu bertabrakan dengan meja, membuatnya basah kuyup oleh sup dan tertutupi oleh makanan. Satu ditampar begitu keras, dia jatuh ke belakang, mulutnya berbusa. Pada langkah ketujuh Sui, ruang makan pribadi menjadi reruntuhan, dan semua penjaga terbaring lemas di tanah. Segala macam tangisan dan erangan kesakitan melayang di udara. Dari awal hingga akhir, gerakan Sui adalah lambaian tangan yang sederhana, santai, dan bersahaja. Dia! Gadis-gadis itu berdiri di sana, linglung dan lidahnya keluh. Sui yang mereka abaikan sejak awal perjamuan, sampah yang mereka anggap remeh sebagai menantu, cukup kuat untuk menyapu seluruh kelompok penjaga? Ini jauh melampaui harapan mereka sehingga mereka tidak bisa lagi terkejut. Niteng juga menjadi bodoh. Bulu tangannya berdiri. Ketika dia mengingat itu, beberapa menit yang lalu, dia bertanya-tanya bagaimana cara terbaik untuk memberikan Sui beberapa tendangan bagus, hatinya bergetar. Saat para tamu menyaksikan dengan sangat tidak percaya, Sui berjalan ke arah Wang Qianjun. Matanya menyipit, dan bibirnya menyeringai tipis. Apakah kamu baru saja mengatakan kamu ingin aku mati? Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Wajah Wang Qianjun berganti putih dan hijau. Emosinya melayang bolak-balik, linglung 1 menit dan kemudian tercengang. Dia jelas tercengang juga. Dia tidak akan pernah menduga bahwa semua pengawalnya bergabungkan tidak sebanding saat melawan Sui.
Sui tidak seperti menantu yang lumpuh dan tidak berharga yang dia bayangkan. Saat ini, Sui tinggal selangkah lagi. Ketika Huang Qianjun melihat ke dalam mata yang dalam dan tidak dapat dipahami itu, dia merasakan hawa dingin yang tak tertahankan mengalir di tulang punggungnya. Ketakutan melanda dirinya, dan dia gemetar hebat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, dia telah menjadi tuan muda yang mendominasi dan arogan selama bertahun-tahun, jadi dia menguatkan dirinya sendiri dan berkata, Sui, bahkan jika kamu jauh lebih kuat dari ini, kamu masih akan berstatus rendah, tidak berguna, hidup sebagai menantu laki-laki. Sementara aku adalah murid dari garis keturunan langsung keluarga Huang. Mengatakan itu dengan keras meningkatkan keberaniannya, dan nada suaranya berubah tajam dan dingin. Serang jika kamu berani. Lanjutkan. Tetapi jika kamu melakukannya, tunggu saja. Keluarga Huang akan membalaskan dendamku. Huang Qianjun telah membuang berat badannya di sekitar kota Guangling selama bertahun-tahun. Ini pada dasarnya karena latar belakang keluarganya. Dia berasal dari keluarga Huang, dan ayahnya adalah kepala keluarga saat ini. Ini adalah sumber kebanggaannya yang mendominasi. Seperti yang diharapkan, ketika mereka mendengar ancaman Huang Qianjun, hati Wen Lingshu dan Ni Teng tenggelam. Mereka baru saja menyadari betapa seriusnya dampak dari insiden ini. Namun, Sui hanya tertawa. Apakah kamu mengancamku? Tangannya tiba-tiba melesat, meraih tenggorokan Huang Qianjun dan mengangkatnya ke udara. Dia berbisik. Jika kamu punya nyali, teruslah bicara. Lihat sendiri apakah aku berani membunuhmu atau tidak. Cengkeraman di leher Huang Qianjun sangat menyiksa, dan wajahnya memerah dan mulai membiru. Saat Sui memberikan tekanan melalui jari-jarinya, Huang Qianjun dapat dengan jelas merasakan dirinya semakin pusing. Penglihatannya menjadi hitam. Tak lama, dia akan berada di ambang kematian. Kemauan naluriah yang kuat untuk hidup merangsangnya, dan dia berjuang mati-matian, tetapi itu sia-sia. Dari sudut pandang penonton, dia tampak seperti belalang yang ditangkap, hidup dan matinya hanya sesaat. Apakah Sui benar-benar akan membunuhnya? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benak Wen Lingshu dan para tamu pesta, mengejutkan mereka. Tanpa kecuali, ekspresi mereka berubah secara dramatis. Baiklah, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Sui bertanya sambil tersenyum. Pipi Huang Qianjun berkerut. Dia gemetar dan memukul-mukul, tetapi dia tetap mengatupkan giginya, terlalu takut untuk berbicara. Matanya dipenuhi ketakutan yang dalam. Selama bertahun-tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian begitu dekat. Dia merasa seolah-olah berada di ambang kehancuran. Tiba-tiba, lubang hidung Sui melebar dan alisnya berkerut. Gedebuk. Dia membuang Huang Qianjun. Ketika dia mendarat, ada genangan cairan kuning di bawahnya. Ketika mereka melihat ini, para penonton tercengang, tetapi mereka juga merasakan dorongan untuk tertawa. Siapa yang mengira bahwa tuan muda yang mendominasi dan kejam seperti Huang Qianjun akan kehilangan kendali atas kandung kemihnya? Temanku, tolong jaga tanganmu. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dari luar ruang makan pribadi. Seorang pria berjubah brokat bergegas masuk, lalu menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Nama saya Yue Tianhe, dan saya adalah pemilik dari tempat yang sederhana ini. Tolong bantu saya dan biarkan tuan muda Huang pergi. Yue Tianhe. Pupil Wen Lingshu dan Ni Teng mengerut. Mereka semua pernah mendengar cerita tentang pemilik rumah pertemuan abadi. Dia bermata tajam dan terlihat sangat kaya. Selain itu, latar belakangnya misterius, dan semua tamunya berasal dari golongan atas kota Guangling. Tetapi bertentangan dengan semua harapan, Sui tidak memberi Yue Tianhe wajah sama sekali. Mereka menyaksikan Sui berkata dengan datar. Kamu tidak terlihat dimanapun ketika dia menerobos masuk ke ruangan kami dan menyebabkan masalah. Tetapi sekarang dia adalah orang yang hidupnya tergantung pada seutas benang. Kamu bergegas masuk dan meminta aku untuk menjaga tanganku. Apakah kau pikir kau layak untuk kuhormati? Atau, apakah kau pikir aku seorang penurut? Nada suaranya santai, tetapi sikapnya sangat tegas. Yue Tianhe tampak terkejut. Sepertinya tidak pernah terpikir olehnya bahwa menantu keluarga Wen yang tinggal akan menolak untuk memberinya wajah. Tatapannya menjentikan tanpa terasa ke Huang Qianjun dan yang lainnya tergeletak di lantai. Dia langsung menjadi serius. Tuan muda Su, Anda benar untuk menghukum saya. Saya yang harus disalahkan karena datang sangat terlambat. Seandainya saya datang lebih awal, ini tidak akan pernah terjadi. Saya dengan rendah hati meminta pengertian Anda. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk mengunjungi Anda dan meminta maaf. Dengan itu, dia membungkuk hormat. Wen Lingshu, Ni Teng, dan yang lainnya benar-benar bingung. Seseorang dengan status Yue Tianhe tidak perlu begitu rendah hati. Responsnya yang lemah lembut membuat mereka sedikit bingung. Sui menggelengkan kepalanya.
Tidak perlu meminta maaf. Lagi pula, insiden ini tidak ada hubungannya denganmu. Yang mengatakan, jika kamu akan memaafkanku karena mengeluarkan kata-kata buruk seperti itu di tempat terbuka, jika kamu benar-benar terlibat, kamu hanya akan mengundang bencana. Pupil Yue Tianhe langsung mengerut, seolah melihat Su Yi untuk pertama kalinya. Dia tidak percaya Su Yi di depannya adalah orang yang sama dengan menantu keluarga Wen yang diolok-olok semua orang. Rumor itu salah. Yue Tianhe telah melihat dia tampak seperti angin dan hujan yang tenang, dan dia membuat penilaian ini secara instan. Sementara itu, tatapan Su Yi kembali ke Huang Qianjun. Aku, Su Yi, selalu membuat perasaanku jelas, jadi aku akan memberikannya langsung padamu. Aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam, tetapi jika kamu menerimanya, kamu harus menanggung konsekuensinya. Pikirkan dan putuskan sendiri. Dengan itu, dia menoleh ke Wen Lingshu di dekatnya, tersenyum, dan melambai padanya. Lingshu, ayo pergi. Serangkaian peristiwa mengejutkan yang baru saja dia saksikan membuat Wen Lingshu linglung. Dia secara naluriah menjawab. Oke. Lalu bergegas ke sisi Su Yi. Su Yi kemudian menoleh ke Niteng dan para gadis. Semuanya, apakah kalian berencana untuk tetap di sini? Mereka masih tenggelam dalam kebingungan yang mengejutkan. Mereka saling memandang, tetapi tidak mungkin mereka bertahan. Mereka segera bangkit dan mengikuti Su Yi keluar dari pintu. Yue Tianhe tidak berusaha untuk menghentikan mereka. Hanya ketika mereka menghilang dari pandangan, dia menghela nafas panjang. Sekte luar mantan kepala pedang Blue River Sword Manor benar-benar sesuai dengan reputasinya. Semua orang di kota Guangling meremehkannya sampai tingkat yang sangat tinggi. Paman Yue, kamu adalah teman lama ayahku. Tidakkah kamu melihat betapa buruknya dia menggertakku? Kenapa kamu tidak mencoba menghentikannya? Huang Qianjun sudah kembali berdiri. Wajahnya sangat pucat. Bodoh. Yue Tianhe dalam hati mengutuknya, tapi dengan lantang, dia hanya meringis. Keponakanku tersayang, aku tidak berani membawa masalah seperti itu pada diriku sendiri. Jika kamu ingin menyelesaikan ini, aku sarankan kau menyelesaikannya dengan ayahmu. Seperti yang dikatakan Su Yi, terlibat dalam hal ini seperti melemparkan diri ke dalam api. Paman Yue, aku tidak pernah menyadari bahwa kamu adalah seorang pengecut. Kamu bahkan tidak berani menyinggung menantu keluarga Wen. Lupakan semua yang kukatakan sebelumnya. Dengan satu komentar terakhir, Huang Qianjun menyerbu melewati pintu tanpa banyak berhenti untuk mempertimbangkan pengawalnya. Yue Tianhe tidak berusaha untuk menahannya. Dia menyeringai mengejek. Pria bercelana sutra ini sudah sangat busuk. Tanpa perlindungan ayahnya, siapa yang tahu sudah berapa kali dia terbunuh sekarang? Wen Lingshu memiliki seluruh keluarga Wen yang mendukungnya, sementara ayah Niteng adalah kapten penjaga tuan kota. Yang lain terkait dengan berbagai sekta dan faksi juga. Saya harus benar-benar bodoh untuk terlibat dalam semua ini. Tatapan Yue Tianhe kemudian menyapu penjaga keluarga Huang yang terluka parah. Keraguan muncul di hatinya. Bab ke-12. Di luar tempat pertemuan abadi. Teman dan teman sekelas Wen Lingshu buru-buru berlari, tetapi sebelum mereka pergi, kebanyakan dari mereka tidak bisa tidak melirik Su Yi. Siapa yang mengira bahwa, dalam menghadapi agresi Huang Qianjun, Niteng yang mereka harapkan hanya bisa bertahan, sementara Su Yi yang mereka hina akan memberi mereka kejutan yang menakjubkan? Setelah ragu sejenak, Niteng berkata, Su Yi, aku akan membalas budi ini. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia selalu suka pamer, tapi setelah kejadian hari ini, dia terlihat lebih pendiam. Sepertinya, dia tidak terlalu buruk. Su Yi tersenyum. Syukur dan membalas kebaikan orang lain adalah kebajikan. Kakak ipar, barusan. Bibir Wen Lingshu terbuka, tetapi dia tampak ragu untuk melanjutkan. Ayo pulang dulu. Su Yi tersenyum dan memotongnya, lalu mulai memimpin. Baiklah. Wen Lingshu memaksakan kekhawatirannya dan bergegas mengejarnya. Saat mereka mendekati perkebunan keluarga Wen, Su Yi merenung sebentar, lalu berkata dengan suara lembut. Lingshu, setelah kejadian hari ini, hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Satu, pria Huang Qianjun itu pulang untuk mencari bala bantuan. Dua, dia memutuskan untuk menelan amarahnya dan tetap diam. Wen Lingshu berkata dengan panik. Pria bercelana sutra manja seperti dia? Setelah menderita kekerasan seperti itu, bagaimana mungkin dia hanya tersenyum dan menanggungnya? Dia pasti akan kembali untuk membalas dendam. Su Yi mengangguk. Kamu benar, tetapi bahkan jika dia melakukannya, tidak apa-apa. Dia hanya akan datang mencariku. Ini hanya membuat Wen Lingshu semakin khawatir. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak ipar, kejadian hari ini terjadi karena aku. Tidak mungkin aku akan membiarkan bahaya datang padamu.
Tekad yang kuat bersinar di wajahnya yang mungil dan cantik. Tenang, kata Sui. Dia mengulurkan tangan untuk mengacak-acak rambutnya. Insiden ini tidak seserius yang kamu pikirkan. Amen. Wen Lingshu mendengus tanpa sadar. Kakak ipar, aku akan kembali dulu. Saat dia berbicara, dia berbalik dan berlari ke perkebunan keluarga Wen. Sui menggelengkan kepalanya dengan putus asa ringan. Gadis bodoh. Bahkan jika kamu meminta bantuan orang tuamu, tidak mungkin mereka peduli denganku. Kemudian, dia tersenyum. Dia memiliki seseorang yang peduli dan khawatir padanya. Itu adalah hal baik. Baginya, kejadian hari ini di Immortal Gathering House bukanlah hal yang penting. Apa? Penggoda yang tidak berguna itu, Sui, memukuli Huang Qianjun? Ketika Wen Lingshu menjelaskan semua yang telah terjadi, Qin Qing tidak bisa lagi tetap duduk. Dia melompat berdiri karena sangat terkejut. Wen Changtai hampir tidak berani mempercayai telinganya. Huang Qianjun. Dia adalah pewaris dari kepala keluarga Huang, Huang Yunchong. Jika kakak ipar tidak ada di sana hari ini, dia akan sangat menggertakku. Dia bahkan mengatakan dia akan kemari dengan lamaran pernikahan, dan begitu dia membawaku pulang, dia akan mengajariku tempatku. Mata cerah Wen Lingshu basah oleh air mata saat dia dengan pahit melampiaskan keluhannya. Bu, tidak peduli apa, kamu harus membantu kakak iparku. Qin Qing terlihat merah. Dia menggertakkan giginya dan meludah. Aku sudah lama mendengar cerita tentang perilaku buruk penjahat manja itu. Mereka mengatakan tidak ada kedalaman di mana dia tidak akan tenggelam, tetapi aku tidak akan pernah menduga dia akan mencoba dan menancapkan cakarnya ke putriku. Tapi, Qin Qing terdiam, dan alisnya berkerut. Aku khawatir aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan ini. Itu semua karena ayahmu tidak berguna. Dia berbalik dan menatap tajam ke arah Wen Changtai. Wen Changtai meringis, lalu bergumam. Sui membawa ini pada dirinya sendiri. Apa hubungannya denganku? Bu, jika kau menolak untuk terlibat, aku akan pergi menulis surat kepada kakak untuk meminta bantuan. Kata Wen Lingshu dengan panik. Dia adalah murid Heaven's Origin Academy sekarang. Mata Qin Qing menyala, dan dia menepuk pahanya. Betul sekali. Status dan posisi kakakmu tidak seperti sebelumnya. Sekarang dia punya ide, dia bangkit. Aku akan berbicara dengan kepala keluarga sekarang. Aku menolak untuk percaya dia akan mengabaikan permintaan kami, jika hanya demi Ling Zhao. Wen Lingshu langsung menyala dengan gembira. Cepat, Bu! Buru-buru! Gadis bodoh! Aku melakukan ini untukmu! Kata Qin Qing kesal. Aku hanya membantu penggoda itu saat aku melakukannya. Itu hal yang sama! Kata Wen Lingshu, senyumnya seperti bunga yang mekar. Aula klan. Sui, sampah itu, dia benar-benar mengalahkan Huang Qianjun dan pengawalnya. Ketika dia mengetahui mengapa Qin Qing datang, kepala keluarga Wen Changjing merasa sulit untuk percaya. Itu tidak terasa nyata. Qin Qing membeku. Betul sekali. Penggoda itu, Sui, tidak memiliki kultivasi lagi. Kepala keluarga, bagaimanapun juga, Huang Qianjun itu menggertak Lingshu. Jika dia kembali untuk membalas dendam, kita tidak bisa hanya berdiam diri. Qin Qing tampak penuh dengan kekhawatiran. Ketika Ling Zhao menikahi Sui, saya sudah berpikir untuk bunuh diri. Jika sesuatu terjadi pada Lingshu, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Qin Qing menutupi wajahnya dan terisak. Wen Changjing mengerutkan alisnya, merenungkannya, lalu berkata, tentu saja aku akan turun tangan. Bagaimanapun, Lingshu adalah anggota keluarga Wen. Bagaimana mungkin kita membiarkan keluarga Huang menggertaknya? Qin Qing langsung menyala dengan rasa terima kasih dan kegembiraan. Kepala keluarga, kata-katamu membuatku tenang. Jangan bersemangat dulu. Wen Changjing menggelengkan kepalanya, ekspresinya dingin. Yang kukatakan adalah bahwa aku akan melindungi Lingshu. Aku tidak pernah mengatakan aku akan melindungi Sui. Tidak peduli alasannya, dia menyebabkan kekacauannya, dan dia harus menanggung konsekuensinya sendiri. Hati Qin Qing tenggelam, dan dia berkata dengan ragu-ragu. Kepala keluarga, jika dia tidak menunjukkan dirinya, Lingshu mungkin sangat menderita. Menurutmu? Wen Changtai dengan dingin memotongnya. Kakak ipar, sepertinya aku ingat kamu membenci menantumu itu lebih dari apapun di dunia ini. Mengapa kamu tiba-tiba berbicara mewakilinya? Dan jangan lupa, hanya beberapa hari yang lalu, dia sangat menyinggung Tuan Muda Wei Jing yang tepat di depan semua orang. Aku bahkan belum membawanya ke tugas ini. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir itu, nada suaranya mengesankan, dan kata-katanya mengungkapkan kemarahannya. Qin Qing membeku, malu. Tepat ketika dia akan menjawab,
Wen Changjing memotongnya lagi. Lusa adalah ulang tahun ke-80 ibu pemimpin keluarga. Aku memiliki banyak kesibukan untuk diperhatikan. Kamu kembali dulu. Itu sama saja dengan menunjukkan pintu padanya. Kencing tidak berani mengganggunya lebih jauh, jadi dia bergegas pergi. Ketika dia kembali ke kediaman keluarga mereka, dia melihat Wen Lingshu menunggunya dengan penuh harap. Bu, bagaimana hasilnya? Gadis itu menatapnya penuh harap. Kencing memaksakan senyum, lalu berkata dengan ambigu. Kepala keluarga telah setuju untuk terlibat. Itu akan baik-baik saja. Lingshu, kamu akan kembali ke Phoenix Cloud Sword Manor besok. Jadilah baik dan tetap di tempat. Sama sekali tidak mungkin Huang Qianjun berani menyebabkan masalah untukmu. Aku senang mendengarnya. Kakak ipar juga tidak akan diganggu. Gadis itu mengangguk senang dan melompat kegirangan. Kencing, bagaimanapun, merasakan gelombang rasa bersalah, dan dia berusaha menghibur dirinya sendiri. Bahwa Suyi pada akhirnya adalah orang luar. Bahkan jika keluarga Huang memberinya pelajaran, itu bukan masalah besar kecuali mereka membunuhnya. Dia tiba-tiba seperti mengingat sesuatu. Benar, Lingshu, saudara iparmu, apakah dia memulihkan kultivasinya? Wen Lingzhao menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Bagaimanapun, baik Huang Qianjun dan pengawalnya sama sekali tidak berdaya melawannya. Saat dia berbicara, matanya berbinar, dan adegan Suyi bertarung di Emerald Gathering House muncul di benaknya. Memikirkannya saja sudah membuatnya emosi. Kencing tertawa dingin, seolah-olah dia telah melihat melalui Suyi hingga ke detail terkecil. Aku perhatikan anak itu menyembunyikan sesuatu sejak lama. Berapa banyak mata berputar dan kata-kata berduri yang telah dialami selama setahun terakhir. Namun aku belum pernah melihatnya kehilangan kesabaran. Seperti malam kakakmu kembali. Hanya dalam beberapa kata, dia membuat Wei Jing yang setengah mati, dan dia membalikan seluruh situasi. Bagaimana mungkin pemborosan yang tidak berguna mencapai hal seperti itu? Aku harus mencari kesempatan untuk mendapatkan jawaban darinya. Wen Lingshu hanya terkikik sebagai tanggapan, tetapi dia tetap diam. Dia berpikir dalam hati, dia saudara iparku. Tentu saja dia luar biasa. Kota Guangling, keluarga Huang. Suasana di dalam aula mereka yang megah itu menindas. Huang Qianjun berlutut di lantai, suaranya serak. Ayah, aku tahu aku salah. Aku bersedia mengakui kesalahanku, dan ke depan, aku pasti akan berkultivasi dengan tekun. Cepat atau lambat, aku akan membalas penghinaan hari ini 10 kali lipat tidak, 100 kali lipat. Kepala keluarga Huang Yuncong duduk, diam dan tanpa ekspresi, di kursi utama aula. Dia tinggi dan mengesankan dalam jubah gelap lengan lebarnya, seperti harimau yang berjongkok atau naga melingkar, kehadirannya seluas dan sekuat lautan. Udara begitu sesak, Huang Qianjun merasa seolah-olah dia hampir tidak bisa bernapas. Lama berlalu sebelum Huang Yuncong tiba-tiba bangkit dan tertawa terbahak-bahak. Dengan ambisi seperti itu, kamu pasti akan mencapai sesuatu yang besar suatu hari nanti. Bangun! Besok, aku akan mengunjungi Suyi untuk membahas masalah ini. Tempatnya adalah rumah pertemuan abadi. Huang Qianjun tercengang. Ayah, mengapa melakukan kunjungan pribadi untuk masalah kecil seperti itu? Huang Yuncong berjalan ke arahnya dan membantunya berdiri. Kamu tidak mengerti. Sebelum aku menabrak seekor anjing, aku harus memeriksa dan melihat siapa pemiliknya. Saya Huang Yuncong, dan kau adalah putraku. Matanya berkilat sedingin es, dan kata-katanya dingin. Aku akan menggunakan dia sebagai contoh. Aku ingin semua orang di kota Guangling tahu bahwa kau adalah keturunan Huang Yuncong, dan bahwa jika ada yang berani menyentuhmu, mereka akan berbagi nasib yang sama dengan Suyi. Huang Qianjun terkejut sekaligus senang. Ayah, apakah kamu akan membunuhnya sendiri? Bunuh dia? Tidak, aku akan mempermalukannya dan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Kau akan mengetahuinya besok. Nada bicara Huang Yuncong santai, seolah-olah masalah ini sepele. Sebuah meja berdiri di dekat jendela. Suyi duduk dengan punggung lurus. Dia mengambil kuasnya dan mencipratkan tinta ke seluruh halaman. Karakter anggun dan mendalam yang tak lekang oleh waktu melompat ke perkamen. Baru setelah malam tiba Suyi menyisihkan kuasnya. Meja itu sudah ditumpuk tinggi dengan lembaran kertas tipis, semuanya ditutupi tulisan. Besok pagi, aku akan memberikan teknik pernapasan ini kepada Lingshu, pikir Suyi dalam hati. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-16, tetapi karena kekilafannya, dia lupa untuk membelikannya hadiah. Karena itu, dia memutuskan untuk memberinya teknik kultivasi martial Tao. Tapi yang mengejutkannya, ketika dia pergi mencarinya keesokan paginya, para pelayan mengatakan kepadanya bahwa dia telah meninggalkan perkebunan keluarga Wen dan kembali ke Phoenix Cloud Sword Manor untuk melanjutkan studinya. Besok adalah ulang tahun ke-80 matriark keluarga Wen.
Ling Shu pasti akan ada di sana. Tidak ada alasan aku tidak bisa menunggu dan memberikan ini padanya. Sui menggelengkan kepalanya, lalu meninggalkan perkebunan keluarga Wen. Akhir-akhir ini, dia pergi keluar setiap pagi untuk berkultivasi di tanah spiritual di sepanjang tepi Great Azure. Hari ini juga tanpa terkecuali. Dia melanjutkan kultivasinya sampai tengah hari, lalu kembali ke kota dan perkebunan keluarga Wen. Besok pagi, aku harus pergi merawat luka Xiao Tiangke. Itu akan menjadi satu hal yang kurang yang harus kulakukan. Sui berpikir saat dia berjalan, tetapi tiba-tiba, dia membeku di tengah langkah. Dia sepertinya merasakan sesuatu, dan dia menatap ke suatu tempat yang tidak jauh. Tuan Muda Su, Tuan kita menyampaikan undangannya. Seorang tetua tinggi berjubah hitam berdiri sedikit lebih jauh di jalan, memimpin seluruh kelompok orang. Mereka benar-benar memblokir jalan di depan,